Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Wawan Setiadi. Yang saya hormati Prof. Sunardi beserta tim hadir bersama kita, Dr. Subagia, kemudian Ibu Erma, dan juga di sini ada Bapak Anwar serta tim dari PSD yang telah hadir di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian, segenap tim PSM, pendamping sosial masyarakat Kota Magelang, kemudian yang saya hormati mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta, kemudian juga yang saya hormati mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Izinkanlah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami membawakan rundown acara terkait dengan kegiatan pada siang hari ini berkaitan dengan kegiatan pendataan disabilitas ketenagakerjaan Kota Magelang. Adapun beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan, izin saya sampaikan. Yang pertama adalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Kemudian dilanjutkan nanti pemberian materi terkait dan pembekalan pendataan disabilitas tenaga kerja Kota Magelang tahun 2025 yang nanti akan disampaikan oleh tim dari PSD. Kita ada 3 narasumber nanti akan menyampaikan terkait dengan instrumen yang apa saja yang akan kita laksanakan dalam pendataan disabilitas ketenagakerjaan Kota Magelang. Kemudian selanjutnya nanti ada sesi diskusi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan pendataan disabilitas ketenagakerjaan Kota Magelang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami berikan waktu kesempatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang untuk dapat memberikan arahan terkait dengan persiapan pembekalan pendataan disabilitas Kota Magelang tahun 2025 ini. Untuk itu kepada Bapak Wawan Setiadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati tim dari Pusat Studi Difabilitas UNS, dalam hal ini hadir Prof. Sunardi, Pak Dr. Bagia, Bu Erma, Pak Anwar, dan tim semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, termasuk mahasiswa dari UNS semester pinten nih Prof.
Master 6 4 ada 6 ada, ternyata sudah kemarin sore hadir gitu. Tahu gitu sudah kita siapkan ya Pak Nadi, karena tidak ada informasi sebenarnya kapanpun Mas itu siap, karena memang tidak digunakan, memang khusus untuk kita siapkan untuk mahasiswa ini. Insya Allah nanti ya representatif ya. Ada AC-nya Pak Nadi ya. Ada sih Pak. Kamar mandi ada, water heater-nya ya. Water heater ada. Ya, ada dapurnya juga. Tidak usah khawatir Mas. Insya Allah ya sekelas hotel bintang 3 lah. Hotel bintang 3. Ya. Insya Allah ber-AC juga. Hanya ya agak di tengah kota dekat Artos itu ke selatan sedikit. Nah, nanti sore kita atau setelah nanti waktunya selesai kita sosialisasi ini bisa kita kesana. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak PSM ya, ketemu lagi dengan kita. Mohon untuk tidak bosan Bu, karena tugas kita memang untuk mengabdi ke masyarakat ya. Alhamdulillah saya yakin juga ibu-ibu ini yang biasa berkutat dengan kegiatan sosial, termasuk kalau ada kegiatan pendataan, termasuk ini yang disabilitas, terinformasi juga data yang dari dinas sosial juga Bapak Ibu semua yang kemarin pernah berkunjung ya. Insya Allah nanti kalau ke lapangan mendata kembali, ini sebenarnya tidak mendata kembali tapi lebih nanti melihat potensi usia kerja penyandang disabilitas ini dari 500 kemarin sekitar 200 berapa Mas Tino? 264 ini yang usia kerja sampai umur 16 sampai 50 tahun. Kenapa kita pilih umur ini ya, karena memang potensi untuk bisa masih dioptimalkan untuk bisa bekerja, untuk berwirausaha dan sebagainya. Kemarin kesepakatannya umurnya sekian. Dan terima kasih Bapak Ibu hadir. Ini kita juga partnernya luar biasa dari Pusat Studi Disabilitas, ini disupport sepenuhnya. Saya kemarin modalnya nekat Bapak Ibu, nekat soal ke Pak Prof. Junadi, Pak Bagia, Prof. Munawir, Bapak kami punya kegiatan seperti ini, nyuwun dukungan bantuannya, karena memang di UNS ini kan Pusat Studi Disabilitas kan memang menangani hal seperti ini, pemberdayaan terkait pemetaan, terkait hal-hal yang menangani teman-teman atau warga kita yang disabilitas. Tentunya nanti kegiatan tidak berhenti di sini. Setelah kita petakan kebutuhan mereka itu apa, apakah bekerja, apakah harus diberi pelatihan, ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara tentunya, sehingga matur suwun ya Bapak Ibu petugas PSM membantu kami lagi. Kalau kemarin mendata untuk pekerja rentan, kemarin sudah kami melibatkan untuk pekerja rentan Prof. Jadi di tempat kita pekerja rentan kita cover pakai BPJS Ketenagakerjaan, kita biayai dengan APBD. Memang ini amanat impres. Pekerja rentan itu kami sudah biayai sekitar 2.400-an, juga kita berpartner dengan PSM untuk mendata siapa-siapa yang perlu kita jamin BPJS Ketenagakerjaannya. Matur suwun sekali lagi, derek nanti bisa disimak bersama terkait tugas kita dari besok sampai 5 hari ke depan. Mudah-mudahan nanti cuaca mendukung, tidak ada kendala, dan target untuk kita semua bisa tercapai dengan baik untuk pendataan ini. Dari saya cukup, ada kekurangannya baik dalam kami memfasilitasi tempat dan sebagainya. Kami mohon maaf Prof. Nadi, Pak Dr. Bagia dan Ibu semua, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang telah memberikan sambutan dan arahan terkait dengan persiapan pelaksanaan pendataan disabilitas Kota Magelang tahun 2025. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan sambil menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Untuk acara selanjutnya, kami skor sebentar untuk mempersiapkan ini nanti dari narasumber untuk mempersiapkan data-data yang akan disampaikan nanti. Namun Bapak Ibu sekalian, sambil nyambi bawa snack, mohon sepatah dua kata-kata dari tim PSD LPPM UNS Profesor Sunardi untuk bisa memberikan sambutan, kemudian arahan terkait dengan pelaksanaan pendataan disabilitas ketenagakerjaan Kota Magelang ini. Untuk itu waktu dan tempat monggo kami persilahkan kepada Prof. Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang saya hormati, Bapak Ibu jajaran Dinas Tenaga Kerja yang sejak kemarin sudah menyiapkan seluruhnya, Bapak Ibu dari PSM Kota Magelang, adik-adik mahasiswa dari UNS, ada dari UNY yang mana? UNY, baik, terima kasih. Kalau tidak gabung yang tidak belum baik. Dan teman-teman UNS, alhamdulillah pagi ini bisa berkumpul di sini. Kami datang di sini dengan tim lengkap. Jadi saya dituakan di sini, memang sudah paling tua. Kemudian dengan saya ada Pak Subagio. Ini nanti akan menyampaikan materi juga. Lalu ada Mbak Erma, kemudian ada Mas Anwar, lalu ada dari PSD itu ada Mas Reddy dan Mbak Husnul. Adik-adik mahasiswa ini mengingkari janji karena janjinya bareng-bareng. Ujuk-ujuk tadi cerita kami sudah di Magelang Pak, gitu ya. Alhamdulillah selamat sudah semuanya Bapak sekalian. Jadi terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang sudah mengawali kerjasama kegiatan antara Magelang dengan PSD UNS. Jadi boleh saya cerita sedikit Bapak sekalian, kalau ini kan diawali dari cerita saya. Dulu semua yang ABK itu kalau sekolah di SLB, apapun harus ke SLB, tunanetra, tunarungu, tuna graita wicara itu ke SLB. Sekolah umum tidak menerima pada waktu itu. Kebetulan saya Pak Bagio yang sudah senior ini berkali-kali diundang oleh kementerian buatkan kurikulum yang sudah diarahkan. Ya, ternyata begini kurikulumnya. Begitu kurikulum SLB ini akademiknya diturunkan setingkat. Jadi kira-kira SMA LB itu setingkat dengan SMP. SMP LB itu setingkat SD. Karena apa? Asumsinya asal itu ABK pasti kemampuannya lebih rendah. Padahal tidak. Kenyataannya. Jadi ada dua hambatan sebetulnya. Pertama, hambatan intelektual, itu yang IQ-nya di bawah 70 ya. Lalu yang lain, hambatan lain tapi kemampuannya normal. Banyak disabilitas itu yang kemampuannya di atas normal. Ya, ada mahasiswa S3 saya itu tunanetra tetapi intelektualnya tinggi, luar biasa itu, hafal 30 juz Al-Quran. Sekarang sudah hampir selesai ujian. Berarti kan dia penyandang disabilitas netra tetapi normal. Bapak Ibu, pada waktu Olimpiade sepak bola dunia di Qatar, waktu penutupan muncullah seorang yang pendek
tidak berkaki, tangannya pendek. Dia yang menjadi sponsor. Jadi yang muncul dari panggung, saya kira itu duduk, ternyata berdiri itu. Karena berdirinya kakinya hanya sebesar tangan ini, tangannya tidak bergerak. Dia yang punya bisnis besar di Qatar, yang mensponsori Piala Dunia kemarin yang berjalan. Jadi itu bertanda bahwa apa yang dilakukan selama ini dengan memisahkan ABK ke sekolah khusus lalu diberi kurikulum khusus itu salah, karena ada banyak di antara mereka yang potensinya normal bahkan di atas normal, sehingga yang dulu namanya segregasi lalu diinklusikan. Artinya mereka diberi kesempatan bersama-sama dengan teman-teman normalnya menurut potensinya, sehingga diharapkan tunanetra tapi normal ambil ilmu yang memang dia mampu. Kami punya mahasiswa tunanetra tapi mengambilnya IT, ada di UNS, luar biasa. Ya, tapi harus sesuai. Kalau kedokteran ya tidak. Nanti tunanetra kedokteran kan mek perut, keliru hidung. Jadi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kelainannya. Sehingga sekarang yang ada gerakan inklusi itu mencoba memberi kesempatan kepada mereka bersama-sama dengan teman sebaya sesuai dengan potensi masing-masing, sehingga sekarang muncul sekolah inklusi. Ya, tapi bukan sama sekali masuk ke sana. Tidak semua ABK harus masuk sekolah inklusi. Ada yang masih harus disendirikan. Ya, di dunia ini tidak ada yang sekolahnya harus sekolah umum. Ya, saya pernah baca dan melihat sendiri negara yang dulu dikenal dengan Finlandia dengan Selandia Baru itu negara yang tiap kali ada pengukuran tingkat pendidikan tertinggi di dunia itu. Jadi namanya PISA bukan makanan Italia ya. PISA mengukur pendidikan negara dunia. Itu yang tertinggi mesti Finlandia dan Selandia Baru. Ternyata juga masih ada SLB. Jadi yang berat-berat ya masih ditampung di sekolah khusus, tidak seluruhnya masuk sekolah reguler. Ini mengenai sekolah inklusi. Sekarang ketenagakerjaan. Dulu, mungkin sekarang juga masih ada sisanya. Kalau ABK itu tempatnya di shelter workshop, betul kan ya? Mereka ditampung di asrama, bekerja di situ, buat gasnya, buat sulak dijual, tidak payu. Karena saingannya pabrik sulak modern dengan manajemen modern, penjualan pakai digital. Jadi kalau diandalkan mereka ditampung di shelter workshop, jual keliling tidak laku. Nah, oleh karena itu mereka diberi kesempatan untuk ikut bekerja dengan teman normalnya sesuai dengan potensinya. Ini yang inklusif ketenagakerjaan, tapi sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya. Misalnya untuk menjaga telepon tunarungu itu luar biasa itu, sangat artinya kemampuan mendeteksi suara bagus. Kenapa dia tidak dipekerjakan? Ya, tapi jangan yang tidak sesuai dengan ketunaannya. Ya, contoh saya tunanetra datang ke sopir ya tidak jalan, kecuali sopir kereta api mungkin ya yang sudah otomatis jalan, tapi kalau yang tidak jalan ya. Lalu tunarungu sopir nggak jalan karena diklakson nggak berhenti ya, tidak bisa mendengar. Dan seperti itu disesuaikan dengan potensinya. Ini yang namanya inklusi ketenagakerjaan. Jadi mereka kita beri kesempatan untuk bergabung dengan teman normalnya, potensi dikembangkan seoptimal mungkin, tetapi menurut potensi masing-masing. Nah, kerjasama antara kami dengan Magelang ini dalam rangka mewujudkan kota inklusif. Artinya semua kita jadi satu, ya, menjadi satu, entah itu dalam pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, ekonomi. Mereka di kesempatan seluas-luasnya karena mereka banyaknya potensi. Nah, untuk hari ini selama 5 hari, kegiatan pertama karena kerjasamanya baru dengan Dinas Ketenagakerjaan, kami akan melakukan dengan Bapak Ibu sekalian melakukan pendataan
tenaga kerja usia produktif di sekolah di kampung-kampung. Kebetulan sudah ada teman-teman dari PSM 17 desa, lalu kelurahan ya, lalu ada dari mahasiswa dan ada teman-teman juga dari ketenagakerjaan. Nanti ada 2 materi yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai pendataan secara umum, itu oleh tim saya dan tim nanti Mas Anwar yang akan menjelaskan. Lalu juga pendataan mengenai minat pelatihan itu oleh timnya Pak Bagio dan Bu Erma. Jadi acara hari ini ada begitu. Nah, nanti untuk skenario besok nanti biar dijelaskan oleh Mas Abta atau Mas Anwar ya. Untuk skenario 5 hari besok kemana saja itu tadi adik sudah membuat program kelihatannya ya, karena gini, karena tiap kelurahan itu beda-beda jumlahnya. Nanti biar dijelaskan oleh tim kemana dulu hari pertama, kedua dan sebagainya ya, nanti biar besok sudah jalan lurus. Jadi baru sekalian itu kira-kira pengantar saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Pak Wawan dan kawan-kawan yang sudah bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan nanti berlanjut ke dinas yang lain, artinya mewujudkan inklusi yang penuh di Kota Magelang. Demikianlah saya kira, terima kasih atas segala penyambutan yang begitu meriah, dan mudah-mudahan adik-adik ini mendapat bantuan atau mendapat pendampingan yang baik juga, dan apabila ada yang kurang mohon diluruskan saja karena semuanya masih pada belajar adik-adik ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sunardi. Beberapa hal Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan terkait dengan persiapan pendataan disabilitas Kota Magelang. Ya, terima kasih. Ada tim nanti tentunya yang akan menyampaikan pembekalan terkait dengan pelaksanaan pendataan besok. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk kegiatan pembekalan pada siang hari ini terkait instrumen yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan pendataan. Tentunya pada kesempatan ini hadir bersama kita narasumber terkait dengan instrumen pendataan secara umum Pak Anwar, kemudian instrumen potensi minat terhadap pekerjaan nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Erma. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk slide-nya mari akan kita siapkan Bapak. Kemudian instrumen hard copy juga sudah kami cetak, nanti tentunya kepada Bapak Ibu sekalian nanti akan kita sampaikan instrumen ini sehingga proses pelaksanaan pendataan besok, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan nanti akan dijelaskan oleh narasumber dari PSDA PPMUNS. Untuk itu monggo waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak Anwar. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian sambil didahar senang itu.
yang saya hormati Pak Wawan, yang Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, serta Bapak Ibu sekalian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, yang saya hormati Pak Sunadi, Pak Bagio, Bu Eja, Pak Usnul, Mas Edi, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak mungkin saya sebut satu persatu ya. Alhamdulillah kami sudah sampai Magelang, kota yang indah, dan sekarang sudah ada akses yang lebih baik. Artinya bisa lewat Kopeng, bisa lewat Jatuh Rawa Meninggal itu menjadi lebih cepat daripada lewat Jogja, gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat dari wajah-wajahnya ini kelihatan tidak percaya dosen sudah paham. Sabun ya? Langsung pertanyaan ke mawar. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada dua instrumen. Sebenarnya nanti akan kami bagi antara saya dengan Bu Irma begitu. Totalnya itu nanti kalau butirnya itu 110 itu. Tapi khusus instrumen saya itu ada nomor 1, 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi pilihannya jadi banyak begitu. Tapi tidak apa-apa, ya. Nanti saya satu persatu begitu. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dari instrumen yang ini, yang ada kode di atas, pojok kanan atas. Ya, mau dicek dulu ya, pastikan sama. Sana ini yang minat, yang di bawah mau di cek. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu, Bapak-bapak, itu tulisannya kecil. Oke, mau saya sajikan besar, nanti halamannya jadi banyak. Kalau halamannya jadi banyak, nanti sudah mau isi sudah, wah yes, betul ini. Jadi ini saya buat ringkas miskin menjadi 3 halaman saja untuk yang instrumen pertama begitu. Tapi insya Allah harusnya masih cukup jelas gitu. Nanti kalau tidak cukup jelas saya kirim lewat WA begitu. Dari tim kami sebenarnya menyiapkan dalam bentuk aplikasi juga. Tetapi itu sebagai rencana cadangan kami. Jadi nanti bisa diakses lewat handphone begitu. Tapi nanti kalau dibutuhkan, kemarin saya konfirmasi dengan Disnaker katanya butuh juga tampilan secara fisik begitu ya. Jadi maka mungkin lebih praktisnya langsung dari cetak gitu. Nanti biar inputnya dibantu dari mahasiswa. Monggo itu teknis. Tapi kalau ingin pakai aplikasi kami juga siap. Ya, nanti tinggal di print aja, nanti aplikasinya dari bawah Pak Mas Iwan. Oh, lebih senang fisik Mas. Iya Mbak. Sesuatu yang terlihat itu lebih menyenangkan. Oke, betul ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari yang paling atas gini. Nah, yang paling atas ini, mohon maaf, ini saya tunjukkan ya. Nah, di sini itu ada rekon BPS. Ini memang tidak terlihat untuk saya. Sehingga kami nanti mengelompokkan datanya itu gampang. Nah, nanti daftarnya kami berikan begitu ya. Sudah siap ya Mas Sarta ya nanti datanya ya. Oke, kemudian nomor instrumen. Ini nomor instrumen nanti ya, nanti itu dibuat urutan, nanti ada daftarnya. Oh, nanti desa A warganya atas nama ini, nanti petugasnya adalah ini, itu sudah ada, nanti tinggal menyesuaikan saja. Tapi nomor urut instrumen ini kalau tadi disampaikan 264, berarti nomor instrumen terbanyak sini juga 264. Cuma yang membedakan adalah dia kodenya di sebelumnya. Clear ya Bapak Ibu ya? Ini jadi saya cukup terlatih kalau di depan ibu-ibu ya. Sering penjualan KB juga gitu. Nah, instrumen ini, ya tidak perlu saya jelaskan ibu ya, Nah, sekarang nama lengkap clear ya, tinggal diserat kemauan. Tapi saya harapkan kadang ya, seninya nulis tangan itu kan beda-beda. Nanti kita tolong ditulis dengan huruf kapital yang huruf besar.
Ya, besar kita. Kemudian di sini anak ada NIK, KTP sama dengan nomor KK. Clear ya? Nomor 3 itu jenis kelamin. Apa? Dua-duanya. Oke, makanya ini ditulis dua-duanya. Nah, ini makanya saya pisah itu maksudnya dua-duanya ditulis. Untuk melacak si A ini anggota keluarganya siapa. Terus yang berikut jenis kelamin. Insya Allah cuma 2 ya Bu, laki-laki atau perempuan. Dicek kemauan salah satu. Jadi centang kemauan, dicentang kemauan. Tempat tanggal lahir, umur. Nah, tempat tanggal lahir kan dari KTP atau mungkin dari kakak kan bisa dilihat. Umurnya dia itu dalam setahun. Ini hanya boleh diisi 15 sampai 50. Kalau sampai ini 60 ada 2 kemungkinan. Salah ngitungnya. Yang kedua salah sasaran. Karena hanya di antara 15 sampai dengan 50 tahun. Clear ya? Clear. Status perkawinan. Belum kawin, cerai hidup, cerai mati. Nah, nah, mau nanti dicetak yang mau. Alamat seperti biasa, nanti alamat dituliskan kemauan lengkap RT RW begitu. Ya, kemudian nomor WA. Insya Allah kalau tahun sekarang ya WA itu gampang ya. Harusnya semua memiliki begitu. Andai kata nanti ditemukan disabilitasnya tidak memiliki handphone, nanti bisa nomor orang tuanya atau walinya. Itu ya, clear ya. Saya sudah bilang di awal tadi, kelihatan sudah paham semua, jadi tidak perlu saya jelaskan gitu. Nah, kemudian hobi. Oke, hobi ini nanti boleh diisi lebih dari 1. Hobinya anak ya Bu, jangan hobinya orang tuanya. Yang kita data adalah anaknya. Bisa memasak, bisa membaca dan sebagainya. Pak, di sini kalau tidak ada semua Pak, bagaimana ditulis di serat ini? Jangan hobinya tidur. Bisa juga, tulis saja gimana. Kemudian nama orang tua. Nah ini di sini nama orang tua, kemudian garis miringnya adalah pekerjaan. Itu deh. Penghasilan. Kalau penghasilan nanti, jadi nanti di instrumen Ibu nanti bagi poin yang bisa dicentang lebih dari 1. Nanti biasa di samping pernyataan atau pertanyaan itu sudah tak kasih kode bintang. Ya. Ada. Ini kalau ada kode bintang itu berarti dicentang dari 1. Nggak tahu ini saya bawa ke Magelang bintangnya hilang. Nah itu udah tahu ya, nanti ada. Di tempat Ibu harusnya di hobinya ada bintangnya. Atau enggak? Nah itu bisa milih lebih dari 1. Oke. Penghasilan itu kalau kurang dari 1.500.000. Kalau 3 juta ini berarti antara 1,5 sampai 3 juta. Ini lebih dari 3 juta. Pendidikan orang tua, monggo tidak tamat SD, SMA sederajat, SD sederajat dan sebagainya. Clear sampai sini Bu? Clear ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk mengenali ragam disabilitas itu instrumennya banyak sekali. Tetapi saya mencoba mencari kata-kata yang tepat, yang mudah untuk dikenali di saat mengambil data gitu. Ya. Nah ini nanti semuanya bisa dicetak lebih dari 1. Bisa dicetak lebih dari 1. Tapi jangan tunarungu, tunanetra semua dicetak ya Bu. Betul. Nanti ingat Bapak Ibu, saya yakin di PSM ini sudah ada data awal. Ya, oh di kelurahan A, ini si A ini diduga anak hambatan intelektual gitu. Artinya kan ada dugaan itu. Nah nanti sudah langsung mengarah ke yang tunanetra. Saya jelaskan dulu ya Bu, kalau tunanetra itu yang mohon maaf tidak bisa mengajukan hambatan penglihatan. Gampangnya seperti itu. Kalau tunarungu kesulitan mendengar. Tunagrahita memiliki hambatan intelijensi ya. Mohon maaf ini saya menggunakan istilah-istilah yang dipakai di dinas terkait ya, menyesuaikan. Kemudian tunawicara berarti kesulitan berbicara dan sebagainya. Artinya secara umum sebenarnya Bapak Ibu sudah sudah paham bahwa oh ini loh yang nanti akan saya isi begitu. Nah, clear ya? Oh enggak, dari pinter-pinter cepet kan gitu. Nah, kalau tunanetra tapi kami membutuhkan data pendukung lainnya.
Tidak sekedar hanya ini tuna netra begitu. Kita data dukung ini silakan monggo dicentang yang kira-kira terdeteksi gitu. Misalkan tunanetra tidak bisa melihat. Kalau kira-kira dia tidak bisa melihat, kira-kira dapat mengenali objek pada jarak itu dicetak mau betul? Kalau dia tidak bisa melihat, kemudian ada dapat mengenali objek pada jarak tertentu itu kira-kira dicetak nggak? Yang dicetak dua-duanya atau yang atas saja? Kita coba gampang-gampangnya. Dia tidak bisa melihat. Kira-kira bisa mengenali pada jarak tersebut. Berarti tidak perlu di yang ini. paham ya? Oh, ternyata kok dia bisa. Kamu udah nyetang yang ini. Lihatnya low vision, masih dikit-dikit lah, masih ditempel seperti itu. Nah, nanti diukur kira-kira dapatnya objek dari dalam jarak berapa senti aja. Nah, nanti bisa pakai bolpen atau botol gitu ya, kira-kira coba nulis jarak berapa. Tapi tidak perlu pakai penggaris, ditempel nggak usah, dikira-kirakan awal. Anu J, saya buatkan yang gampang saja, ya, clear ya, clear. Terus masih memiliki persepsi cahaya. Misalkan dia tidak bisa melihat, tidak bisa melihat kan ada yang masih bisa membedakan terang dan gelap. Caranya kira-kira gimana Bu? Pakai HP. Oh, ditutup matanya nih. Coba kita simulasi ya Bu. Coba kacamata dilepas dulu. Semua, ya, lepas. Kamu ya, saya minta Bapak Ibu tutup mata dulu. Tutup mata Bu. Jangan pakai tangan, tutup mata. Belum. Sabar ya. Oh ya, aman Bu, aman. Abon, sekarang ditambah ditutup tambah dengan menggunakan tangan. Nah, dua-duanya. Tetap merem ya Bu. Buka tangannya, tetap merem. Tutup lagi. Buka lagi. Tutup lagi. Kan jarak-jarak saya bisa. Tapi apa yang didapatkan kira-kira? Tahu bedanya nggak? Apa bedanya? Itu persepsi cahaya. Jadi ada tunanetra yang dia sama sekali nggak bisa membedakan tempat yang terang dan gelap, tapi ada yang dia masih bisa. Jadi nanti cek sederhana saja. Ini saya buatkan sekali lagi cara yang paling sederhana. Menggunakan alat bantu khusus, misalnya dia pakai tongkat putih atau sejenisnya nanti dicentang gitu. Clear sampai sini Bu, tunanetra. Sebenarnya bisa banyak sekali, tapi saya datanya kan kita pada kesempatan tidak untuk mengidentifikasi secara mendalam, gitu. Tapi lebih ke yang kira-kira bisa dilakukan aja. Tunarungu tidak dapat mendengar. Nah, tunarungu itu ada yang sama sekali nggak bisa mendengar Bu. Nanti kira-kira ngeceknya gimana Bu? Sama sekali dia pakai bahasa isyarat. Pakai isyaratnya gimana? Coba selama ini gimana ngeceknya Bu? Itu kan komunikasi. Kalau tahunya dia mendengar tidak Bu? Anak kamu dia sama sekali enggak. Jadi enggak. Saya aja kalau kuliah dosen dan berbicara saya juga gini. Saya bicara sederhana, berbicara Mas. Kita sederhana, ada sana. Udah, ketika salah satu ngomong kita tepuk aja di belakang. Nah, tapi nggak usah pakai panci ya Bu. Tepuk aja. Nanti kita lihat reaksinya, mungkin dia berkedip atau apa atau nengok gitu. Itu sederhana saja. Itu kayak contoh sederhana saja. Pernah tidak? Oke, tidak bisa mendengar. Kok Pak saya dari ditepuk di belakang keras sekali dia masih bisa dengar, tapi ketika dijak ngomong kok nggak bisa dengar. Nah, nanti ada kriterianya Bu. Satu, misalkan kita lihat dulu dia pakai alat bantu dengar nggak yang ditempel di telinga itu. Tapi hati-hati ya Bu, bukan headset. Saya maksudkan ada alat bantu dengarnya, tapi bukan headset, gitu ya. Itu kalau ada silakan dicentang. Oh, kalau dia ngomong berbicara menggunakan bahasa isyarat. Ayah ibu tidak bisa tidur gitu ya. Dan sebagainya. Nanti cek aja menggunakan bahasa isyarat. Atau dia menggunakan alat bantu dengar. Coba nanti sesekali dia mungkin bisa mendengar ketika menggunakan alat bantu dengar. Coba alat bantu dengarnya dilepas sebentar. Kemudian ada ngomong bedanya apa? Nanti dicentang. Ini sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Oke, tunawicara berarti jelas dia tidak bisa berbicara atau dia sulit
dia bisa berbicara tapi sulit. Nah kalau dia tidak bisa bicara, sama sekali tidak bisa berbicara, nanti yang bicara di sini. Ya. Tapi kalau ternyata dia masih bisa berbicara meskipun ada hambatan, maka yang dicenang di sini nanti disebutkan hambatnya apa. Sederhana saja gitu ya. Pokoknya semuanya coret-coret boleh gitu ya. Terus sulit memahami percakapan orang lain ketika bijak ngomong nggak nyambung, atau mungkin apa yang disampaikan ke kita ya nggak paham gitu. Oke, tunagrahita memiliki ciri-ciri Down syndrome. Ini saya ingin lihat dari pernah mengetahui Down syndrome Bapak Ibu? Ya seperti apa Bu? Coba. Gimana? Seperti apa Down syndrome? Wajahnya? Nah, ini sudah saya carikan biar apa? Repot Bu kalau wajahnya sama itu repot. Anak kembar nanti Down syndrome Bu. Nah ini sudah saya carikan kurang lebih mulainya di Indonesia mau di Inggris kurang lebih wajahnya sama. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa Bu? Alisnya dia melengkung bulan ke bawah, matanya sipit, hidungnya pesek, giginya, strukturnya. Ini ciri-ciri fisik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah bisa mengenali lah. Itu nggak? Kenali ya Bapak Ibu? Kenali ya itu nggak? Pun mahasiswa, tolong dicek sendiri. Aman ya? Lanjut. Cepat aja. Nah, tetapi anak tunagrahita tadi kan anak yang punya hambatan intelijensi. Ada yang fisiknya normal, tapi intelijensinya ada hambatan. Tapi ada juga yang Down syndrome tadi fisiknya mirip gitu ya. Nah, kemudian kognitinya terbatas. Pak, ngetesnya bagaimana? Ini cara kita cari yang benar. Misalkan kalau dia fisiknya Down syndrome sudah kita kenal ya, oh ini pasti punya hambatan intelijensi. Tapi bagaimana kalau fisiknya itu normal? Ceknya bagaimana untuk tes? Gunakanlah cara-cara sederhana. Dibelilah kalau misalkan penjumlahan. Coba 5 tambah 10 atau mungkin 10 tambah 20 berjenjang ya Bu. Dari yang paling mudah ke sulit. Nanti akan kita lihat kira-kira performance-nya seperti itu. Itu yang paling sederhana. Clear ya Bapak Ibu ya? Clear. Kalau mahasiswa harusnya clear. Kalau nggak clear berarti kemarin kuliah nggak memperhatikan. Nah, kemampuan berbicara terbatas. Anak Down syndrome biasanya dia punya kemampuan berbicara yang agak terbatas, agak pelo dan sebagainya. Nanti centang aja. Terus memerlukan bantuan pada aktivitas sehari-hari. Nah coba nanti ketika dia mandi setiap hari itu nanti dari orang tua ya. Apakah dia dibantu, pakai bajunya harus dibantu, dan itu cek. Clear? Clear ya? Dapat mau ya? Tunadaksa. Nah tunadaksa ini cirinya banyak sekali, tetapi Pak Anwar mencoba mencarikan yang paling sederhana saja. Nah ini, tunadaksa. Tunadaksa itu gangguan pada alat gerak atau struktur tubuh. Secara gampangnya, Bapak Ibu, alat gerak tubuh itu kan terdiri dari 2. Alat gerak bagian atas yaitu tangan, ada alat gerak bagian bawah yaitu kaki. Nah kalau salah satu udah nggak ada, terlihat kan Bapak Ibu ya. Tapi ada juga yang polio, ada yang spina bifida. Di sini ada tonjolan, ada lordosis, kifosis, skoliosis, banyak sekali begitu ya. Nanti berarti tapi secara umum pasti akan terlihat kalau si anak ini mengalami tunadaksa. Cuma perlu kita sepakati dengan dinas pendidikan itu. Ada dinas pendidikan, dinas kerja gitu. Ada kasus kondisi di mana dia nggak punya satu jari misalkan. Kalau di dinas biasanya masuk ke anak yang cacat tetap gitu ya. Nah kalau di sini nanti dimasukkan atau tidak? Nanti perlu disepakati. Ada tidak Bapak Ibu yang saya mengidentifikasi di desa hanya mungkin tidak punya 1 atau 2 jari? Ada, tapi masuk data. Nah kalau masuk data nanti kita perlu sepakati bersama. Itu ya, itu termasuk yang disabilitas di sini atau tidak? Kemudian kesulitan dalam gerak dan koordinasi. Menggunakan alat bantu khusus, nanti dicek Bapak Ibu menggunakan alat bantu khususnya ya. Kira-kira dia pakai krek, tahu krek ya Bapak Ibu, atau kursi roda, atau alat bantu khusus yang lainnya. Silakan ditulis alat bantu khususnya apa.
Ini untuk membantu data kami. Kemudian tunadaksa itu ada yang tipenya D1, yaitu disertai hambatan intelijensi. Nanti dites lagi kemampuan kognitifnya, seperti tadi contohnya. Sederhana saja. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada tunalaras autis begitu ya. Ini saya carikan yang kira-kira mudah dilakukan di lapangan gitu ya. Tidak patuh terhadap norma aturan, ya. Dia terbiasa selalu ya ada sudah ditemukan di desa Bu. Ada ya. Nah nanti dicek kembali ciri-cirinya. Ini bisa dilihat agresif, tidak terkendali begitu ya. Nah kemudian autis, dia punya hambatan interaksi sosial. Dia kalau bisa ngomong menyendiri. Kalau bicara dia tidak bisa, kontak matanya tidak bisa lama dan sebagainya, nanti dicek. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada tunaganda majemuk. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau tunaganda itu adalah dia ketunaannya lebih dari satu, gampangan seperti itu. Ya, gampangan seperti itu. Jadi nanti misalkan Pak saya menemukan dia tunarungu dan tunanetra. Maka yang dicek tadi, yang bagian tunanetra ya dicek. Kemudian tunarungunya dicek. Jadi nanti kita akan melihat itu sebagai tunaganda, yaitu tunanetra dan itu ya Bapak Ibu ya. Nanti karena tidak bisa kami sajikan satu persatu karena variasinya itu banyak sekali. Ya. Terus kita 12-an variasi. Jadi nanti silakan dicek itu aja. Kemudian di sini ada mengikuti pendidikan non formal gitu. Misalkan jawabannya tidak, maka nomor 416 itu tidak perlu diisi. Betul ya? Itu hanya jika ya. Pokoknya saya nomor bawahnya itu ada tulisan jika ya atau jika tidak. Kalau atasnya tidak sesuai, dari bawahnya tidak perlu diisi. Clear ya? Belum? Oke. Kemudian ya, ini jenjang pendidikan campur ya, nanti tinggal cek ya, SD atau SMP atau sederajat begitu ya. Terus apakah pernah mengikuti pendidikan non formal ya? Itu silakan ya atau tidak. Kalau jika ya, nanti pendidikan non formalnya apa? Bisa kerja pakai ABC atau mungkin keterampilan khusus. Itu yang salah satu saja. Clear ya Bapak Ibu ya? Gampang kan? Apakah ada kendala dalam mengakses pendidikan? Ya, kendala aksesnya ya atau tidak? Kendalanya apa? Jangan-jangan biayanya, jangan-jangan kurang dukungan orang tua. Yang sering kadang ditemukan itu kan kurangnya dukungan dari orang tua. Itu biasanya di kelurahan desa sering saya temukan itu. Ya. Kemudian ada stigma, aksesibilitas, itu ya nanti dicek. Satu pendidikan, nah, kemudian nomor 19 pekerjaan. Apakah aktivitas keseharian Anda? Jadi sehari dia apa? Apakah sekolah atau hanya di rumah atau bekerja part time atau bekerja full time atau sedang mencari pekerjaan? Gitu ya. Nanti dicek tentang salah satu aja. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini apa keterampilan yang Anda miliki saat ini? Pak, kalau tidak punya bagaimana Pak? Ya sudah, nanti tidak perlu diisi atau nanti bisa aja di keterampilan lain itu ya kan lebih cocok gitu aja. Itu menandakan bahwa sudah dikonfirmasi. Itu ya. Itu ada membatik, merias, masak dan sebagainya. Apakah Anda memiliki sertifikasi kompetensi? Ya atau tidak? Apakah keterampilan yang Anda miliki saat ini cukup untuk mendapatkan pekerjaan? Jawabannya ya atau tidak. Oke. Tapi jangan ya didorong ya aja gitu ya. Kayak apa adanya saja, ya. Kemudian apa jabatan pekerjaan yang Anda inginkan? Itu dia bisa pelaksana, dia bisa manajer atau kelas speaker, nggak apa-apa. Ini kan seperti impian gitu. Itu impian, nanti dia centang aja. Apa? Jangan. Nanti kalau saya ingin jadi manajer, boleh. Ya, tertawa boleh nggak? Boleh, dalam hati saja. Jangan sampai itu ya. Oke, nggak apa-apa. Cita-cita itu impian boleh saja. Kemudian apa sektor pekerjaan? Jadi kira-kira kalau nanti dilatih, itu kira-kira sektor pekerjaan apa sih yang diinginkan anak? Oh, pengen ngajar. Oh, pengen di bagian keterampilan gitu ya, dan sebagainya. Silakan. Nanti cetak salah satu mau. Terus?
27 tadi itu tidak. Kenapa alasannya? Jadi kalau 27 tadi kan bukan istilahnya apakah dia pernah ditolak pekerja dalam bekerja gitu ya? Oh jawabannya tidak. Nah, itu nanti silakan kira-kira masalahnya apa, masalah utamanya. Kemudian 29, apakah mobilitas sehari-hari secara mandiri, artinya kalau dia pergi kemana-mana itu apakah dia bisa sendiri, misalkan dia tunanetra nih mau ke pasar, apakah dia sudah cukup kemampuan untuk pergi ke pasar sendiri atau harus didampingi oleh orang tua, atau jangan-jangan yang didampingi selama ini adalah PSN, kan bisa saja, jiwa sosialnya kan luar biasa. Nah kemudian top BGT gitu, luar biasa guys, pokoknya amal jariah gitu ya. Ya kemudian kalau dia ternyata tidak mandiri, dicek apakah dia punya pendamping. Di instrumen ibu itu pendamping disabilitas tulisannya gitu ya. Ini revisi terakhir yang saya kirim tadi. Nah ingat kenapa kok saya tambah disabilitas akhirnya? Saya khawatir nanti dikiranya ini pendamping hidup. Jadi makanya saya tambah apakah memiliki pendamping disabilitas gitu ya. Udah kan bisa disabilitas ya. Itu baru saya kirim tadi pagi gitu, dicetak begitu. Karena saya khawatir nanti tidak multi tafsir gitu. Nah, kalau ada pendamping disabilitasnya, nanti ditulis namanya siapa, nomor handphonenya siapa, nomor handphonenya berapa. Kemudian nanti hubungannya apa? Orang tuanya, pendampingnya itu orang tuanya, atau suami istrinya, atau anaknya, atau family, atau lainnya. Nah, misalnya PSN, ya sebenarnya jadi berarti lainnya PSN. Gitu ya. Apakah tertarik mengikuti program pelatihan? Jangan-jangan kita mendaftar, repot-repot menyiapkan program, tapi dia nggak mau. Jangan-jangan seperti itu. Tapi nanti cek aja, apakah dia atau tidak. Jika iya, kira-kira bidangnya apa? Ini kalau saya tulis itu bisa berhalaman-halaman ya Bu. Makanya ini ada keterampilan lainnya. Nanti kalau tidak ada di antara pilihan nanti, itu silakan tulis lain. Pak, si anak itu dia punya dua keinginan. Misalkan gitu ya, boleh nggak? Gak apa-apa, kita wadai saja. Misalkan dia pengen itu, Bu, saya pengen dua membatik dan merias. Misalkan seperti itu, boleh nggak? Gak apa-apa. Jangan dua saja, tapi tolong diberi urutan di belakang ini. Misalkan pengen tapi ini 1, 2. Maksudnya prioritas pilihan pertamanya itu membatik, kedua merias itu untuk mengakomodasi jika dia punya keinginan ikut pelatihan kerja tetapi saat ini wadahnya belum ada, sehingga bisa dialihkan atau disarankan ke pilihan yang kedua. Nanti dia Bapak Ibu ya. Apa perspektif begini mahasiswa? Oh ini nanti kita data dan ini sebagai sasaran untuk pelatihan. Kira-kira kalau nanti ikut pelatihan sampai ke dinas ini kira-kira hal apa saja sih yang informasi tambahan yang kita perlukan mungkin ya? Itu untuk penambahan. Saya kira itu lah nanti di bawahnya. Nah ini saya ikuti format yang ada kemarin. Itu nanti ada tanda tangan. Jadi nanti tanda tangan dari anaknya yang disabilitasnya. Responden boleh. Tanggal surveinya ya Bu. Nanti jangan lupa diisi gitu ya. Kemudian tanda tangan surveyor. Nanti khusus surveyor saya fleksibel. Tanda tangan boleh. Cap jempol boleh, boleh, pokoknya boleh. Atau mungkin ini di belakang nggak apa-apa. Yang penting besok pas dikumpulkan itu sudah ditanda tangani. Jangan lupa namanya ya Bu. Kemudian tanggal pengawas saya kamu tadi kemarin format dari dari sini. Nanti pengawasnya siapa kita tidak tahu gitu ya. Tapi nanti ada format. Yang penting Bapak Ibu hanya isi ini dan ini. Itu aja. Sabun. Gampang kan Bu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini memang sengaja saya carikan ya. Gampang saja. Gampang. Coba dimengerti. Termasuk disabilitas dipahami. Hanya. Biar mantap dua-duanya boleh. Oh, biar mantap. Nanti saya tambahkan kolomnya kalau PSN. Masa ikut data dan ikut tanda tangan gitu. Boleh. Ya ada. Betul Bu. Nomor 41 itu Pak. 41. Buka. BPN itu apa Pak? Apa? BPN karena kalau di PSN dan kami itu BPNT kalau Oh BPNT mungkin cicil Bu. Ya
cuman terus terang Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Gitu nggih. Makanya BPN berapa? Nah, nggih makanya. Ini mungkin pikiran saya karena belum saya bayarkan gitu. Nama berapa? Nama berapa? Apa satu ya? Nggih. Gimana? Contohnya apa? Tidak apa-apa, nanti tambahkan kayak gini. Ini kan space-nya sedikit. Tulis kok, Bu. Tidak apa-apa. Karena ini kan sebenarnya dokumen fisik membuktikan bahwa Ibu mendata secara langsung. Tapi kan data ini nanti kami olah. Jadi tolong kan sekali lagi. Betul. Ada bantuan CSR, saya paham dari perusahaan-perusahaan itu, ya. Bahkan mungkin ada bantuan khusus dari Dinsos begitu mungkin ya. Nah, monggo kalau ada. Ada lagi nomor 30. Yeah. Nah, pendamping itu misalkan hidup sendiri. Tapi kalau kemana-mana tetangganya ada yang membantu, ya sudah tetangganya itu tadi. PSN ketika tanda tangan di instrumen itu berarti menyatakan siap membantu kapan saja dan dimana saja. Gitu ya. Boleh. Ya, artinya pasien saya itu tidak terbatas orang tua, saudara, siapapun. Kalau memang katakanlah dia misalnya ini Bu, di tempat saya itu ada ODGJ. ODGJ-nya itu sukanya tidak berpakaian. Jadi setiap pagi itu dikasih baju. Tapi besok lagi dikasih baju. Suwe-suwe tetangganya mantul. Sak karepmu gitu. Tapi artinya di situ kan sebenarnya ada tetangga. Oke. Terus saya udah haus juga. Sabar ya. Nanti gini. Nanti kalau di lapangan Bapak Ibu masih terkendala, saya nanti masa nggak punya nomor telepon saya kok banget gue mahasiswa. Ya, nanti kalau ada kesulitan saya siap bantu. Kalau saya harus kesini saya datang. Itu ya, tekan saya cepet Pak gitu ya, kerjaan gitu. Jadi saling mengingatkan gitu. Ya. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, instrumen terkait disabilitas itu memang saya carikan butir-butir yang kira-kira bisa sama di situ. Nah, nanti yang kira-kira gampang aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari Ibu Irma ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ada dua instrumen yang akan kita jalankan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bapak Anwar, kemudian ini yang disampaikan oleh Ibu Irma. Monggo Ibu Irma, waktu dan tempat kami sampaikan. Semangat ya. Baik, saya akan menyampaikan instrumen yang kedua. Bapak Ibu bisa melihat pada instrumen yang berbunyi potensi minat terhadap pekerjaan. Iya. Nah, sebenarnya nanti instrumen ini ada dua versi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah versi cetak seperti yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua nanti ada versi aplikasi. Nah mungkin nanti untuk yang aplikasi akan saya jelaskan atau lebih saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa, ya mahasiswa pendamping dan mungkin Bapak Ibu petugas dari Disnaker gitu ya yang nanti membantu. Bapak Ibu, lalu pendidikan ini bisa di copy juga dari situ, ada tidak tamat SD, SMP, SMA dan seterusnya. Disabilitasnya juga di copy dari instrumen sebelumnya. Cuma kalau di yang sebelumnya itu tadi ada apa ya Pak Anwar tadi gangguan jiwa ya. Di sini kami psikotik begitu. Sebagai informasi untuk teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu petugas yang nanti akan mengisi di aplikasi, nanti kami
membutuhkan unggah titik koordinat tempat tinggal melalui aplikasi Google Map pada ponsel. Ya, tapi kalau untuk manual bukan. Ya, nanti untuk penjelasannya akan saya jelaskan berikutnya. Baik. Lalu untuk pilihan jawaban di sini ada 1 sampai 4, yang mana 4 ini ke arah yang baik, sementara 1 ini ke arah yang kurang, gitu. Ya. Mungkin nanti agak sedikit berbeda di aplikasi jarang, sering, selalu, tapi pada dasarnya ada 4 penilaian begitu. Ya, nah di sini sebenarnya dasarnya dari wawancara, begitu ya Bapak Ibu, wawancara terkait dengan potensi minat. Nah, instrumen ini terdiri dari 55 item, yang di situ sebenarnya ada 6 potensi minat, yang kemudian dalam hal ini nanti ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita nanti framing atau perspektifnya adalah mengambil data ya Bapak Ibu ya, mengambil data. Artinya kalau dia jawab enggak, saya kalau berita langsung saya respon begitu ya, tidak perlu disalahkan begitu ya, karena kita tidak sedang melatih gitu, tapi sedang mengambil data. Jadi data apa saja diterima gitu. Ya, seperti nanti misalnya ada item, kalau ada orang yang minta tolong, saya selalu menolong. Kalau dia bilang tidak, ya nggak apa-apa begitu. Oke, bebas ya, bebas saja. Jangan kemudian itu nggak baik, jangan gitu, Bapak Ibu. Ya, karena ini pengambilan data, kita belum sampai pada pemberian pelatihan atau pendidikan belum. Kemudian apakah menyukai hal-hal yang tertarik dengan hewan, tumbuhan, atau tertarik dengan hal-hal seperti hal-hal kaitannya dengan benda luar angkasa, kemudian gemar mempelajari matematika. Kalau nggak tahu matematika ya mungkin hitung-hitungan, ya suka menghitung uang gitu ya, yang dekat dengan kehidupan para responden. Kemudian kerap terlibat secara langsung pada kegiatan menanam tumbuhan atau bertanam. Kemudian belajar sains dan komputer dengan intens lebih dari mata pelajaran lain atau lebih dari bidang yang lain begitu. Lalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui media informasi, kemudian merasa bahwa kesenian adalah sesuatu yang menarik, merasa memiliki jiwa kreativitas tinggi, yakin dapat menciptakan barang dalam bidang kesenian seperti patung, lukisan atau lainnya, kemudian senang mengekspresikan sesuatu dalam wujud seni. Lalu ketika ada kegiatan seni itu sangat antusias, kemudian suka seni, lukisan dan apapun yang mengandung unsur keindahan, mengikuti kegiatan seni di sekolah atau komunitas seni di masyarakat. Kalau mungkin masih sekolah berarti mungkin di sekolah, kalau usianya tidak usia sekolah berarti mungkin di komunitas seni atau masyarakat. Lalu mengerjakan tugas kesenian dengan sebaik-baiknya, mengkoleksi benda-benda kesenian di rumah, merasa dirinya mampu memahami orang lain dan lingkungan sekitar. Dibanding temannya, responden merasa cenderung mudah bergaul, lalu merasa memiliki jiwa simpati yang tinggi. Jika ada kesusahan langsung inisiatif menolong, kemudian senang bekerja dalam kelompok, menyukai aktivitas yang berhubungan langsung dengan individu lain, kemudian sering mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah, sering mengikuti kegiatan sosial seperti galang dana untuk korban-korban bencana dan sebagainya, lalu dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang yang baru ditemui, lalu yakin bahwa memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain, kemudian merasa lebih populer dibandingkan yang lain, selalu optimis, senang berkenalan dengan orang baru, ya. Kemudian selanjutnya, ya, suka menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai, ya. Rongsok ya. Baik, open begitu ya. Baik, open guys. Kemudian dan mungkin punya minat di wirausaha begitu ya. Suka menjual, suka memiliki banyak relasi, aktif dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang,
dapat mempromosikan barang dengan detail, dengan baik begitu, sering mengajak teman melakukan aktivitas bersama, memiliki pemikiran bahwa semua hal harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian dalam mengerjakan suatu hal, Anda merasa sangat teliti dan berhati-hati. Lalu Anda memiliki merasa segala hal harus terorganisir dan sistematis. Kemudian menyukai hal yang teratur, senang mengurutkan suatu hal sesuai dengan tingkat kesulitannya, suka merencanakan kegiatan sebelum melakukan kegiatan tersebut, selalu mentaati aturan, menulis catatan dengan rapi, terbiasa mengantri pada aktivitas yang menuntut antrian. Nah, kalau responden bisa menulis, mungkin di awal identitas itu bisa diserahkan responden untuk ditulis. Dari situ juga langsung bisa diketahui nomor 53, tulisannya rapi atau tidak misalnya begitu. Ini salah satu bagian dari potensi minat Bapak Ibu. Nah, terakhir di 55 itu tuliskan 3 minat utama terhadap bidang pekerjaan Anda, responden. Ini bebas Bapak Ibu, jadi apapun yang disampaikan oleh responden silahkan ditulis gitu. Oh salon, ya tulis saja salon gitu. Atau misalnya menghendaki YouTuber, ya sudah ditulis saja gitu. 3 dengan urutan yang pertama itu yang paling diinginkan menuju ke hal-hal yang lebih tidak diinginkan gitu ya, tapi 3-tiganya yang menjadi minat ya. Kemudian nanti silakan bisa diberikan tanda tangan untuk petugas yang melakukan ya. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di instrumen potensi minat. Yang ini saya tanyakan, apakah ini data ini sudah pendataan saja, ataukah nantinya dari yang bersangkutan itu ada semacam pelatihan sesuai yang dan pelatihan dan misalnya nanti setelah selesai pelatihan itu apakah nanti kita itu ada penyaluran di mana karena itu saya kalau yang namanya disabilitas itu kalau tidak ada yang jembatan kadang kesulitan. Mungkin ini kapasitasnya bukan di saya tapi di yang terima kasih Bu Dewi. Jadi terkait dengan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja itu ada kegiatan tahun ini adalah penyelenggaraan unit layanan disabilitas. Jadi tujuan kami memang untuk mengintervensi nanti sekiranya potensi minat dari penyandang disabilitas seperti apa. Pada saat ini kami mencari data dahulu ya Bu. Nanti ke depannya, jadi ada program ketenaga kerjaan ini adalah intervensi untuk bisa ketika ada potensinya itu bisa terima di perusahaan juga bisa. Nah seperti itu. Atau ketika punya minat untuk berwirausaha, nanti akan ada pelatihan-pelatihan nanti Bu. Jadi arahannya akan seperti itu. Sehingga keberpihakan selama ini kan teman-teman disabilitas itu kan dibiarkan saja lalu kita. Nah untuk kedepannya diharapkan nanti ketika ada potensi untuk bisa ditempatkan di perusahaan, potensi ya nanti akan kita berusaha untuk bisa koordinasikan dengan perusahaan itu seperti itu. Sehingga pendataan ini fungsinya adalah untuk mencari data dahulu. Ketika kok potensinya IT-nya, disabilitasnya IT-nya bagus, nah nanti akan kita coba koordinasikan dengan perusahaan yang membutuhkan nanti. Nah seperti itu Bu. Jadi karena berkaitan dengan perusahaan juga kan perusahaan juga punya ketentuan-ketentuan yang berbeda. Sehingga pemberdayaan teman-teman disabilitas itu ada. Ketika ada yang ingin berwirausaha, minatnya di apa? Nah, nanti kan akan kita coba kembangkan di situ. Kita berikan fasilitas pelatihan. Seperti itu. Saya itu kan ada penerima manfaat. Kakinya yang tidak.
Ya, kebetulan di lingkungan kami Rejawilan Selatan itu kan ada penerima itu pada waktu itu dia semangat sekali untuk mengikuti pelatihan pengen menjahit. Pada waktu itu difasilitasi di Solo. Tapi karena ditanyakan usianya belum mencapai 17 tahun, tidak boleh sana. Padahal anaknya semangat. Nah, dengan berjalannya waktu, sekarang anak itu sudah 17 tahun. Nah, sekarang misalnya ada pelatihan, anaknya kan karena misalnya makannya itu biasa, tapi kan aktivitas kurang juga badannya gemuk. Nah, sekarang kalau misalnya ada pelatihan apa, orang tuanya sudah tidak mampu, misalnya gendong ke sana sini sudah tidak bisa. Nah, itulah kendalanya, Pak. Nah, apakah misalnya besok itu ada semacam apa pelatihan untuk penyandang disabilitas khusus orang-orang yang seperti itu, nantinya apakah ada untuk fasilitas ini ya, apa untuk transportasinya? Matur nuwun. Bu Dewi. Jadi terkait dengan disabilitas ini seperti yang disampaikan Ibu, ya memang disabilitas seperti itu memang ya sekarang. Ketika ada keinginan dahulu belum tercapai, oleh karena itu pada saat ini dilakukan pendataan, berarti ada potensi minat seperti itu ya Bu. Oh, kok pengen menjahit, nah nanti kan tadi seperti disampaikan di kuesioner itu kan berarti nanti kan bisa dipetakan Bu. Ketika nanti pesertanya banyak dan bisa diintervensi untuk pelatihan, juga tentunya nanti itu menjadi sebagai data kami ya Bu, data kami untuk membantu teman-teman untuk pelatihan. Tidak seleksi. Ini khusus untuk disabilitas. Bantu nanti Mas. Monggo Pak Nardi. Mohon maaf, saya hanya menambahi saja bahwa di program RKM yang RT itu salah satu ada poin ya, kalau memang di situ ada disabilitas yang memang di situ memang perlu pelatihan, harus wajib untuk menganggarkan itu. Jadi nanti arahnya kita ke sana nih. Jadi kalau mau dalam satu RT kok nanti ada seperti itu, berarti ada kewajiban untuk menganggarkan pelatihan untuk disabilitas. Arahnya ke sana Ibu. Jadi otomatis kalau untuk disabilitas juga nggak mungkin diseleksi Ibu, tidak ada seleksi nanti. Apalagi nanti kalau dananya dari RKM, mau nggak mau kan ya, itu sudah dananya RT-nya sendiri. Berarti memang sudah ditujukan untuk orang yang bersangkutan. Mungkin ada 2 disabilitas, berarti menganggarkan 2 orang. Ya, nanti selaku pendamping nanti kan mengingatkan ada pendamping RKM yang sekarang jadi fasilitator kewirausahaan. Ya, nanti kita saling mengingatkan. Yang jelas kotaknya sudah ada. Ya, kita sekarang mendata, nanti mungkin tidak selanjutnya akan seperti apa, kita bareng-bareng lagi kita bicarakan. Ngerti gitu nggih? Jelas nggih? Ya. Mohon maaf nambahin aja. Ngaten ya Bu. Jadi ini fungsinya adalah pemetaan dulu, pendataan dahulu. Ketika nanti sudah ada datanya, nah nanti visi misi wali kota terpilih ini kan sangat dekat sekali dengan disabilitas. Ada program baru dari wali kota terpilih ini, sehingga nanti di situ melalui RKM atau yang lain nanti tentunya akan bisa difasilitasi. Begitu. Jadi terkait dengan pendataan ini tidak hanya untuk pelatihan saja, ketika nanti ada yang minatnya kok bekerja, nah, nanti tentunya akan kita hubungkan, kita kerjasama dengan perusahaan untuk bisa diberikan kesempatan untuk bekerja. Seperti itu. Kita lihat nanti datanya seperti apa, sehingga nanti ada intervensi ke situ. Mengatakan, monggo Ibu, dilanjutkan Ibu. Itu ya Bapak Ibu supaya nanti diterima dengan tangan terbuka gitu. Jadi dalam hal ini kami dari PSD membantu terkait dengan instrumen dan apa-apa saja yang perlu didata. Nah, kita lanjut lagi jika ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan lembar cetaknya. Tapi nanti sebenarnya Bapak Ibu kan satu PSM, nanti satu dengan mahasiswa gitu. Jadi nanti mungkin bisa berbagi Bapak Ibu. Mungkin untuk instrumen yang ini nanti bisa berfokus di teman-teman mahasiswa begitu. Ya, sementara untuk pendataan yang awal tadi, saya rasa Bapak Ibu PSM yang lebih paham ya, terkait dengan kondisi sosial ekonomi, kemudian pendidikan dan sebagainya begitu, pendamping tadi ya, pendamping disabilitas, itu mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Sementara yang ini nanti bisa lebih difokuskan pada teman-teman mahasiswa gitu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa
menggunakan aplikasi supaya lebih mudah dan cepat, sehingga nanti juga datanya bisa lebih terekam secara lebih jelas begitu ya. Nah, sedikit informasi terlebih dahulu dalam hal ini untuk ID Smart yang merupakan hasil pengembangan penelitian dari tim dari PSD dan pendidikan luar biasa FKIP UNS dengan nama aplikasi digital ID Smart. Nah, sedikit informasi ini dikembangkan oleh tim RG kami ya. Di sini ada Pak Bagio yang tadi juga hadir, kemudian ada Prof. Rafiq, Prof. Munawir, Pak Priyono, saya sendiri dan juga Bu Arsy Amrelani. ID Smart ini berasal dari kata Identification of Interest. Smart ini berasal dari kata 11 Maret begitu ya Bapak Ibu ya, smart gitu. Maka kami berikan smart itu dari 11 Maret begitu. Tapi kalau Alfamart, Indomart tidak ya Bapak Ibu ya. Ya jangan salah. Itu bukan milik 11 Maret, meskipun pakai Mart juga ya. Instrumen ini digunakan untuk identifikasi potensi minat individu berkebutuhan khusus yang kemudian sudah kami kembangkan sejak tahun 2021 sampai 2022 dan saat ini digunakan atau diterapkan oleh Disnaker Magelang ya. Nah, kemudian juga kami sudah memiliki haki dari instrumen tersebut. Nah, instrumen ini didasarkan adalah dari teori minatnya Holland yang terdiri dari 6 aspek begitu. Makanya tadi mungkin kalau itemnya kok banyak sekali dan ada yang membahas tentang otomotif, ada yang membahas tentang atletik, ada yang membahas tentang Bapak Ibu kesenian gitu ya. Nah, itu karena dasarnya ada dari 6 aspek minat terkait. Nah, ini saya mungkin tidak perlu jelaskan lebih lanjut, tapi intinya di masing-masing aspek tadi kami menggunakan 9 item. Makanya tadi cukup banyak karena 6 dikali 9, jadi ada 54 pernyataan atau item yang harus diberikan. Nah, ini Bapak Ibu, terutama teman-teman mahasiswa bisa langsung ketikkan, atau saya juga bisa kirimkan di grup, tapi mungkin ada beberapa yang belum masuk grup ya. Mungkin teman-teman dari UNY bisa mengetikkan, sementara yang dari akses, nanti langkah pertama adalah mendaftar terlebih dahulu. Ya, silakan klik daftar. Sudah ya Bapak Ibu yang di sini. Kita lanjut dulu. Nah, di sini Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa klik di sini dulu, daftar terlebih dahulu. Lalu memasukkan identitas teman-teman gitu. Identitas terkait. Enggak masalah nanti untuk identitas menggunakan identitas teman-teman mahasiswa, tidak jadi masalah ya. Nanti hasilnya bukan dari itu tapi dari hasil pengisian. Nah, kalau sudah mendaftar mungkin bisa sekalian langsung mendaftar saat ini. Jika sudah berhasil mendaftar, nanti kemudian kembali lagi, lalu silakan masuk dengan memasukkan nomor handphone. Ya, dimulai dari +62 atau 0 begitu. Nah, sisanya nanti silakan dimasukkan di sini. Lalu klik masuk. Nah, teman-teman mahasiswa di sini ada WhatsApp semua ya. Karena nanti akan ada kode OTP yang masuk di WA untuk masuk pada aplikasi ini. Ya, silakan bisa langsung dipraktekkan. Jika ada kendala mungkin bisa diinformasikan. Ini data. Sudah dapat kode OTP? Ya, OTP-nya langsung dimasukkan.